Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asmara Mukti, pengajar PPKN kelas 12 di SMA Negeri 2 Bandung. Kali ini saya akan membahas masalah materi di kelas 12 kompetensi dasar kedua, di mana submateri yang akan kita bahas adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Adapun materi di bab kedua ini ada perlindungan dan penegakan hukum ini. Yang pertama, hakikat dan perlindungan dan penegakan hukum yang sudah pernah kita bahas di minggu lalu. Kemudian kita hari ini akan membahas peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah agar peserta didik mampu mengetahui peranan dari aparat penegak hukum ini dengan baik dan bisa melihat bagaimana aparat penegak hukum ini menjalankan peranannya dengan sebenar-benarnya. Ini ketika kita lihat pelajaran minggu lalu berbicara hakikat perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri, terdiri dari 3 konsep. Konsep perlindungan dan penegakan hukum, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, serta bila akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah apa sih sebetulnya peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama adalah peranan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, peranan Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang keempat ini ada lembaga yang bukan merupakan pegawai atau pejabat negara, yaitu advokat. Maka akan kita bahas peran advokat dalam penegakan hukum, dan yang terakhir adalah peran dari KPK. Kita lihat peran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri itu apa saja sih? Tugas dan kewenangan pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia itu diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, kemudian memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di antara tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokoknya diantaranya adalah pertama, dia melaksanakan pengaturan, kemudian penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Kemudian yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, dan terakhir memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Nah, kemudian akan kita lihat bagaimana peran dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama, peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut, yaitu melakukan penuntutan. Kemudian kedua, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. Keempat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Kemudian selain dari peran jaksa di bidang pidana, jaksa juga memiliki peran di bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, mengamankan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, mengawasi peredaran barang cetakan. Keempat,
mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kelima, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Jadi yang ketiga ini adalah peranan kehakiman sebagai lembaga peradilan. Seorang hakim ini harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, kemudian jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Secara khusus nanti akan kita bahas bagaimana peranan kehakiman dalam bentuk nanti role play. Kemudian yang berikutnya adalah peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. 1. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Kemudian yang kedua, bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. Ketiga, tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. Keempat, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. Kelima, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Dan terakhir, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau oleh masyarakat. Nah, itu diantara adalah peran lembaga penegak hukum. Kewajiban advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai berikut. Dia dilarang mendiskriminasikan klien, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, kecuali undang-undang yang menentukan lain. Dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Dan terakhir, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Berikut adalah aparat penegak hukum terakhir, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK juga mempunyai kewenangan, diantaranya mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, penetapan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikutnya, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait dan melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Demikian tadi adalah submateri pada kompetensi dasar ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.